Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Halimah. Di video kali ini kita akan membahas soal hukum kebidanan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like and subscribe. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas 10 soal seperti biasa ya. Mari kita mulai aja langsung ya. Nomor 1. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan nyeri haid pada 1-2 hari pertama. Hasil anamnesis, darah haid banyak, ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan tensi 110/70 mmHg, nadi 88 kali per menit, abdomen tidak teraba massa, dan pertanyaannya ialah, tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Memberikan analgetik. B. Menganjurkan olahraga ringan. C. Menjelaskan fisiologi yang terjadi saat nyeri. D. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Dan E. Merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. Kalau kita lihat, yang menjadi data fokus pada soal nomor 1 ini ialah keluhan nyeri haid. Maka yang kita anjurkan ialah olahraga ringan, karena dengan olahraga ringan ini akan membantu keluhan yang dialami oleh remaja itu ya. Dengan olahraga seperti jalan kaki akan memperlancarkan aliran darah sehingga nyeri akan teratasi. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Seorang bayi perempuan baru lahir 15 menit yang lalu secara spontan menangis kuat, kemudian dilakukan IMD. Setelah menemukan payudara, bayi menelan ASI tersebut dengan baik. Pertanyaannya ialah, apakah nama refleks yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Tunic neck. B. Swallowing. C. Sucking. D. Rooting. Dan E. Morrow. Pada kasus soal nomor 2 ini yang menjadi data fokusnya ialah ketika payudara ditemukan bayi, maka bayi menelan ASI tersebut. Jadi kalau kita lihat optionnya, tunic neck itu adalah di mana bayi ketika melihat bagian sisi kiri dan sisi kanan, dia akan meregangkan tangannya. Itu refleks tunic neck. Kemudian refleks swallowing ialah refleks menelan. Kemudian refleks sucking adalah refleks menghisap. Kemudian refleks rooting adalah refleks mencari ya. Jadi kalau misalnya kita usap pipi bayi, dia akan mencari. Kemudian refleks Morrow adalah refleks terkejut, bisa dia melakukan gerakan atau dia menangis ya, itu adalah refleks dari Morrow. Nah, pada kasus soal nomor 2 ini ialah yang menjadi data fokusnya tadi menelan, artinya nomor 2 pilihannya itu adalah B yang benar ya, swallowing. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari. Tidak ada nyeri. Kemudian hasil pemeriksaan, tinggi badan 150 cm, BB atau berat badan 55 kg, tensi 110/70 mmHg, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Benjolan payudara tidak ada, abdomen tidak teraba massa, dan tidak adanya benjolan. Pertanyaannya ialah, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenoria. B. Hipermenoria. C. Hipomenoria. D. Oligomenoria. Dan E. Polimenoria. Kalau kita lihat kasus soal nomor 3 ini, yang menjadi data fokusnya adalah keluhan haid sudah lebih dari 10 hari.
Kalau gangguan haid itu terbagi dua. Yang pertama ialah volume darah atau jumlah darah yang keluar. Kemudian siklus atau durasi perdarahan. Dimana kalau tadi volume darah itu terbagi dua, yaitu hipermenorea dan hipomenorea. Dimana kalau hipermenorea artinya kalau sudah hiper berarti lebih atau kebanyakan. Jadi kalau hipermenorea ialah dimana jumlah darah yang keluar itu lebih banyak daripada yang normalnya dan bisa dari 8 hari atau lebih, ya, perdarahan yang terjadi bisa 8 hari atau lebih. Bisa mengganti pembalut 5 sampai 6 kali. Itu tadi kalau dia hipermenorea. Kemudian kalau hipomenorea itu kebalikan dari si hipermenorea tadi. Hipo artinya lebih sedikit. Jumlah darah yang keluar lebih sedikit dari biasanya. Kurang lebih 40 ml ya. Kurang lebih 40 ml yang keluar. Dan harinya biasanya 3 hari atau kurang dari 3 hari. Kemudian kalau tadi menurut siklus atau menurut durasi perdarahan itu terbagi 3, yaitu oligomenorea, polimenorea, dan amenorea. Dimana kalau amenorea itu adalah tidak terjadinya haid selama 3 bulan berturut-turut, itu tadi amenorea. Kemudian kalau dia oligomenorea adalah siklus yang lebih panjang, di mana bisa sampai 35 hari. Dan jumlah perdarahan ini sama, hanya saja siklusnya yang panjang. Bisa dia sebulan hanya dapat sekali. Itulah dia dari oligomenorea. Kemudian kalau polimenorea itu siklusnya lebih sedikit, yaitu 21 hari. Bahkan kasus dari polimenorea ini ialah di mana pasien mengaku mendapatkan haid 2 kali dalam sebulan. Ya. Jadi untuk kasus soal nomor 3 ini jawabannya ialah hipermenorea atau B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya lebih dari 15 hari. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari, darah bergumpal. Hasil pemeriksaan, tensi 110/70 mmHg, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Pertanyaannya adalah, tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Melakukan konseling gizi. B. Memberikan edukasi personal hygiene. C. Memberikan suplemen penambah darah. D. Melakukan konsultasi dengan dokter spesialis obgyn. Dan E. Mengecek ulang keluhan pada siklus menstruasi berikutnya. Soal nomor 4 ini yang menjadi data fokusnya ialah dengan keluhan haidnya lebih dari 15 hari, ya. Kalau misalnya haid normal itu kan 2 sampai 7 hari. Jika haidnya lebih dari 15 hari, maka tindakan yang paling tepat kita lakukan sebagai bidan ialah melakukan konsultasi dengan dokter spesialis obgyn. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Kemudian hasil pemeriksaan, tensi 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit,
suhu 36,5 derajat Celcius. Kemudian remaja tersebut menolak bidan saat ingin melakukan palpasi abdomen dan inspeksi terhadap darah yang keluar. Pertanyaannya ialah, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Meminta dukungan keluarga pasien. B. Memberikan pengertian tujuan pemeriksaan fisik. C. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. D. Merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. Dan E. Meminta keterangan tertulis terkait penolakan pemeriksaan. Untuk kasus soal nomor 5, yang menjadi data fokusnya ialah keluhan haidnya yang lebih dari 10 hari. Kemudian saat bidan ingin melakukan pemeriksaan, yaitu palpasi abdomen dan inspeksi terhadap darah yang keluar, pasien menolak, maka rencana asuhan yang kita berikan yang paling tepat ialah B. Memberi pengertian tujuan dari pemeriksaan fisik. Mungkin dia bingung ya, ini supaya apa, ini untuk apa. Jadi sebagai bidan kita jelaskan apa fungsinya kita memeriksakan abdomen dan melakukan inspeksi terhadap darah yang keluar ya, sesuai dengan hak pasien, sesuai dengan UU Nomor Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, di mana itu ditulis pasal 6. Setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Kemudian tertulis juga di pasal 8, setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya. Jadi penolakan pada kasus ini karena pasien belum mengerti. Jadi maka bidan harus menjelaskan, memberi pengertian kepada pasien. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Seorang remaja perempuan umur 19 tahun datang ke BPM dengan keluhan haid dalam sebulan ini sudah berlangsung 2 kali. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari. Kemudian hasil pemeriksaan, tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, tensi 110/70 mmHg, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pembesaran payudara normal, benjolan payudara tidak ada, abdomen tidak terabanya massa. Kemudian pertanyaannya ialah, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenoria. B. Hipermenoria. C. Hipomenoria. D. Oligomenoria. Dan E. Polimenoria. Seperti soal kasus yang tadi ya, kita sudah jelaskan, amenoria itu adalah tidak haid kurang lebih 3 bulan berturut-turut. Kemudian tadi hiper itu kebanyakan darahnya ya. Hiper itu adalah darahnya kebanyakan, bisa mengganti pembalut 5-6 kali. Kemudian kalau hipo tadi kebalikannya, lebih sedikit jumlah darah yang keluar ya, kurang lebih 40 ml. Kemudian kalau tadi oligo itu ialah siklusnya 35 hari, jadi dia lebih panjang. Kemudian kalau polimenoria siklusnya 21 hari, di mana pasien biasanya mendapatkan 2 kali haid dalam sebulan. Maka jawaban soal nomor 6 ini ialah E. Polimenoria. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis, sakit daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaan, tensi 110/70 mmHg,
nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 145 cm, berat badan 50 kg, palpasi abdomen tidak ditemukannya massa, inspeksi tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Pertanyaannya ialah, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenorrhea, B. Aplasia vagina, C. Atresia vagina, D. Hematoma, dan E. Himen imperforata. Soal kasus nomor 7 ini yang menjadi data fokusnya ialah umur sudah 14 tahun. Kemudian keluhannya belum pernah mengalami haid. Kemudian saat hasil anamnesis itu sakit daerah perut setiap bulan. Kemudian saat dilakukannya inspeksi tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Jadi kasus soal nomor 1 ini yang benar ialah himen imperforata ya, di mana himen atau selaput darah tidak menunjukkan lubang ya. Jadi darah haid itu tadi tidak keluar, maka ditemukannya lah saat inspeksi tampak himen kebiruan dan menonjol. Untuk opsi lain seperti amenorrhea adalah tidak terjadinya haid selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian aplasia vagina ialah merupakan sindrom yang terjadi sejak lahir, di mana tidak terbentuknya organ reproduksi dengan ditandai tidak bertumbuhnya seks sekunder. Kemudian atresia vagina ialah kondisi di mana vagina tertutup atau ada tetapi tidak normal. Kemudian untuk option hematometra adalah kondisi medis di mana melibatkan pengumpulan atau retensi darah di uterus. Jadi darah yang tadi tidak keluar ya karena himen imperforata, jadi darahnya mengumpul di dalam uterus, itulah kondisi hematometra. Kemudian himen imperforata adalah himen di mana selaput darah tadi tidak menunjukkan lubang himen sehingga darah yang keluar tidak bisa maka tertampung dalam uterus. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis sakit daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaan tensi 110/70 mmHg, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 145 cm, berat badan 50 kg, pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukannya massa. Kemudian saat inspeksi vulva dan vagina tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Pertanyaannya ialah, tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Insisi himen, B. Konseling gizi, C. Kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn, D. Edukasi personal hygiene, dan E. Pemberian suplemen penambah darah. Soal nomor 8 ini sama ya soalnya dengan nomor 7 tadi, di mana diagnosisnya ialah himen imperforata, yaitu selaput darah yang tidak menunjukkan lubang sehingga darah haid tadi terkumpul di dalam uterus. Maka tindakan yang paling tepat ialah insisi himen, tetapi bukan kewenangan bidan, maka bidan dalam hal ini melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9. Seorang bidan koordinator puskesmas
sedang membuat perencanaan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sebuah SMP di wilayah binaan puskesmas. Dalam survei pendahuluan, didapatkan informasi bahwa sebagian besar siswi SMP tersebut sudah mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan kesehatan di SMP tersebut, sekitar 30% remaja putri mengalami anemia. Pertanyaannya ialah, informasi apakah yang paling prioritas diberikan pada kasus tersebut? A. Pola istirahat. B. Personal hygiene. C. Kebutuhan olahraga. D. Kesehatan reproduksi. Dan E. Kebutuhan nutrisi. Untuk kasus soal nomor 9 ini yang menjadi data fokusnya ialah 30% remaja putri mengalami anemia. Maka informasi yang paling prioritas adalah E. Kebutuhan nutrisi. Anemia adalah keadaan di mana kurangnya sel darah merah atau hemoglobinnya. 23% remaja putri Indonesia mengalami anemia. Sementara anemia itu untuk remaja putri berdampak serius ya, di mana bisa meningkatkan risiko kematian ibu saat lahir, kemudian risiko bayi prematur, kemudian risiko BBLR ya. Jadi perlunya remaja putri ini diberikan penyuluhan untuk meminum tablet FE setidaknya seminggu sekali. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10. Seorang bayi perempuan berumur 0 hari lahir di BPM secara spontan, tidak menangis, pucat, frekuensi jantung 50 kali per menit, pernafasan lambat dan tidak teratur, suhu 35 derajat Celcius, gerakan pasif, refleks negatif, ekstremitas membiru, berat badan lahir 3000 gram, panjang badan 49 cm, keadaan buruk, tali pusat telah dipotong. Pertanyaannya ialah, apakah tindakan awal yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus di atas? A. Posisikan dan bersihkan jalan nafas. B. Rangsang taktil. C. Jaga kehangatan bayi. D. Ventilasi tekanan positif. Dan E. Berikan epinefrin. Soal nomor 10 ini yang menjadi data fokusnya ialah tadi bayi lahir secara spontan tetapi tidak menangis, kemudian pucat, frekuensi jantungnya 50 kali per menit, pernafasannya lambat dan tidak teratur, kemudian gerakannya pasif, refleksnya negatif, ekstremitas membiru. Maka kasus ini merujuk kepada asfiksia neonatorium, di mana tindakannya ialah resusitasi. Langkah awal yang dilakukan ialah beri kehangatan bayi ya. Setelah lahir maka kita jaga kehangatan bayi. Kemudian selanjutnya posisikan dan bersihkan jalan nafas. Selanjutnya rangsang taktil, di mana kita selentikkan telapak kaki bayi ya, atau kita usap punggung bayi. Kemudian kita lakukan ventilasi tekanan positif. Jika tidak bisa juga berlanjut ke pemberian terakhir, yaitu berikan epinefrin. Baiklah, itu tadi 10 soal yang sudah kita bahas, dan akan ada lagi episode-episode lainnya membahas soal hukum. Maka dari itu pantengin terus dan jangan lupa juga untuk like and subscribe dan share juga ke teman-teman kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.